Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi Teknik Informatika dari kelas TI 22C. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Internet of Things. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu tentang penerapan sistem Durlock pada Internet of Things. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu syarat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Internet of Things. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Hermanto M.Com. Dan ada pula anggota dari kelompok kami, diantaranya yaitu saya sendiri, Yuni Lestari, Ais Solihah, Deisan Maulana, Salma Della Septiani, Irma Nurmalasari, Rizky Abdillah Pratama, Rusdiani, Susanti. Nah, pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kini telah membawa kita pada perubahan yang begitu besar dalam berbagai aspek di kehidupan kita, yaitu sebagai manusia. Yang dimana salah satunya perkembangan yang paling signifikan yaitu munculnya Internet of Things atau IoT, yang dimana ini memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Nah, IoT ini tidak hanya mencakup pada perangkat komputer dan ponsel pintar saja, tetapi juga ada berbagai perangkat rumah tangga seperti transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana perancangan sistem keamanan pintu rumah otomatis dengan menggunakan Arduino dan RFID disertai manual password dalam pengaksesan sistem pintu rumah otomatis. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk kita menerapkan sistem keamanan dalam pintu rumah otomatis dengan menggunakan microcontroller dan RFID dalam membaca chips pada iKTP. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita mengimplementasikan sistem Arduino dan RFID-nya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan masalah dari penerapan sistem Durlock pada Internet of Things atau yang sering kita sebut dengan istilah IoT. Di sini tujuan masalahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan gambaran umum tentang sistem Durlock pada Internet of Things atau IoT. Lalu yang kedua, menjelaskan manfaat dan keunggulan sistem Durlock IoT dibandingkan sistem keamanan tradisional. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi komponen utama yang dibutuhkan dalam membangun sistem Durlock IoT. Nah, lalu untuk slide selanjutnya yaitu ada perangkat yang digunakan. Nah, untuk perangkat yang digunakan itu yang pertama adalah kunci otomatis. Nah, di sini ada contoh gambar kunci otomatis dan untuk cara kerjanya yaitu kunci dimasukkan, lalu pin yang berada di antara pintu dapat terangkat dari lubang yang berada di antara baut. Kemudian pengunci itu dilepas, lalu pin pun terlepas ke dalam baut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada KTP. Dalam satu eKTP memiliki satu kode-kode keamanan serta 8 rekaman yang bersifat elektronik data kependudukannya dengan basis nasional seperti sidik jari, foto, iris mata, tanda tangan, dan juga biodata. Data akan disimpan secara fisik yaitu berbentuk KTP elektronik. Selanjutnya yang ketiga ada Arduino. Untuk memerintah Arduino, pengguna dapat menggunakan bahasa pemrograman dari Arduino sesuai dengan software Arduino dan pengkabelan yang mengikuti alur proses. Yang keempat yaitu ada LCD. LCD ini dapat menampilkan tulisan dan gambar karena mempunyai titik cahaya piksel dalam jumlah banyak, yang mana itu awalnya tersusun dari kristal cair yang terlihat menjadi titik cahaya. Dalam sebuah LCD, cahaya memiliki sumber dari lampu neon yang berwarna putih terletak di belakang kristal cair yang tersusun. Selanjutnya itu ada relay, di mana relay ini juga termasuk ke dalam jenis komponen elektro yang berbentuk saklar.
dan beroperasi melalui arus listrik. Nah, biasanya berfungsi untuk mengendalikan arus ataupun tegangan pada peralatan yang beraruskan listrik. Salah satu contohnya yang bertegangan 220 volt dengan arus tegangan minimumnya misalnya 0,1 ampere. Lalu selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper itu kabel yang digunakan untuk media hubung dua buah komponen atau untuk menghubungkan sirkuit yang rusak pada papan breadboard-nya. Dan yang selanjutnya ada solenoid. Solenoid merupakan kunci pintu solenoid pada umumnya yang beroperasi dengan menggunakan daya 12 volt pada keadaan posisi normal. Dan perangkat ini juga akan beroperasi dalam keadaan tertutup atau pintu terkunci. Saat 12 volt dialirkan, maka kunci berubah menjadi terbuka. Selanjutnya ada solenoid. Pada kunci pintu solenoid pada umumnya beroperasi menggunakan daya 12 volt pada keadaan posisi normal. Perangkat dalam keadaan tertutup atau pintu terkunci, saat 12 volt dialirkan, maka kunci berubah menjadi terbuka. Selanjutnya ada metode penelitian. Konsep penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, lalu studi literatur, selanjutnya ada perancangan alat, perancangan sistem, pengujian, implementasi, dan yang terakhir ada hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem. Rangkaian sistem bertujuan untuk merangkai dan menginput data yang akan dimasukkan ke dalam program software Arduino IDE. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari proyeknya, yaitu setelah implementasi terselesaikan, maka peneliti bisa menyimpulkan dan menentukan berdasarkan percobaan alat apakah rangkaian program yang dirancang peneliti berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Tentang rangkaian sistem. Rangkaian sistem bertujuan untuk merangkai dan menginput data yang akan dimasukkan ke dalam program software Arduino IDE. Berikut adalah gambar program untuk mengaktifkan door lock. Kemudian ada hasil. Setelah implementasi terselesaikan, maka peneliti bisa menyimpulkan dan menentukan berdasarkan percobaan alat apakah rangkaian program yang dirancang peneliti itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Berikut adalah foto hasil untuk pengunci otomatis berbasis IoT. Kemudian pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pembahasan komponen utama. Yang pertama ada Arduino, RFID reader, tag RFID, keypad, solenoid lock, LCD display, dan power supply. Cara kerja sistem. Pengenalan tag RFID. Ketika RFID didekatkan ke RFID reader, informasi dari tag tersebut dibaca oleh RFID reader. Validasi data RFID. Arduino memproses data yang dibaca dan mencocokkannya dengan data yang telah terdaftar dalam sistem. Manual password. Setelah validasi data RFID, pengguna harus memasukkan password melalui keypad. Otorisasi akses. Jika data RFID dan password valid, Arduino akan mengaktifkan solenoid lock untuk membuka pintu. Feedback system. LCD display menampilkan status seperti akses diterima atau akses ditolak. Kesimpulan, sistem keamanan pintu rumah otomatis dengan menggunakan Arduino dan RFID memberikan lapisan keamanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi modern. Penambahan fitur manual password meningkatkan keamanannya lebih lanjut. Sistem ini dapat diimplementasikan dengan komponen yang relatif terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Terima kasih.